Alhamdulillah Alhamdulillahi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin nabina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ayyuhal hadiruna su'ada, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wafhamu ma qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama u'idukum biwahidatin an taqumu lillah masna wa furada thumma tatafakkaru al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib mengulang mukadimah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita, dan dengan petunjuk inilah kita alhamdulillah sekarang bisa melaksanakan salah satu kewajibannya, duduk bersimpuh melaksanakan ibadah salat Jumat yang mulia ini, yang mana itu hanya Allah yang memberikan petunjuk, dan hanya pada hamba-hamba Allah yang terpilih yang mampu melaksanakannya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita termasuk salah satu yang dimampukan untuk melaksanakan ibadah ini. Salat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabat tabi'in sampai umatnya, dan khususnya kita mudah-mudahan yang selalu berusaha untuk mengikuti jejak langkah. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah, tak lupa khatib mengingatkan kembali, marilah kita meningkatkan ketakwaan pada Allah, karena bekal seutama-utamanya di dunia dan akhirat adalah hanya ketakwaan kita kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu pesan yang Allah ajarkan dan Allah tanamkan kepada Nabi Muhammad SAW tatkala beliau menghadapi berbagai macam orang, berbagai macam objek dakwah. Di antaranya menghadapi orang kafir, termasuk juga menghadapi orang-orang munafik yang kadang sering mengolok-olokkan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi kita, Nabi yang mulia, sering disebut sebagai seorang yang dianggap gila. Maka di antara firman Allah adalah dalam surat Saba ayat 46 yang sudah khatib ungkapkan, yang mana disebutkan, qul innama u'idukum biwahidatin an taqumu billahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah satu nasihat. Sampaikanlah satu nasihat. Maksudnya sampaikan kepada umatnya, ya. Satu nasihat, yaitu diantaranya
hendaklah engkau berdiri karena Allah, baik dilakukan berdua-berdua, seorang-seorang, kemudian berfikirlah. Ayat ini sebenarnya terkait dengan hujatan dan hinaan orang-orang munafik kepada Nabi Muhammad, agar orang munafik itu berpikir secara jernih, berpikir secara rasional, apakah yang diajakkan oleh Rasulullah itu hal baik, hal bermanfaat, hal yang akan membawa kebahagiaan dunia di akhirat, atau hanya hal dunia semata. Karena banyak orang yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi ajaran ini diantaranya dikutip oleh Imam An-Nawawi, yaitu ajaran tentang kita harus sekali-kali, bahkan tiap kali harus merenung, berpikir secara mendalam, secara filosofis terhadap diri kita ini, atau bertafakkur. Setidaknya menurut para ulama yang disepakati ada 5 bentuk perenungan diri, ada 5 bentuk tafakkur yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bertafakkur terkait ayat-ayat Allah. Ketika kita mampu bertafakkur dengan ayat-ayat Allah, maka semakin nambah keyakinan kepada Allah. Yang kedua, kita bertafakkur terhadap janji-janji Allah, merenungkan janji-janji Allah terkait balasan di dunia dan di akhirat, sehingga dengan merenungkan janji-janji Allah ini kita semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh menunaikan semua perintahnya. Yang ketiga, kita bertafakkur terhadap ancaman Allah, sehingga dengan bertafakkur terhadap ancaman Allah ini, maka kita akan waspada akan azab Allah baik di dunia, di alam kubur maupun di akhirat, sehingga kita akan berhati-hati untuk melakukan satu perbuatan. Kemudian selanjutnya adalah kita juga agar bertafakkur terhadap diri kita. Apa yang harus kita tafakuri? Yaitu kita harus memikirkan, bertafakkur terhadap lalainya diri ini. Apakah selama ini kita sudah melakukan perbuatan dengan sungguh-sungguh, dengan teruji, dengan terbukti, atau hanya main-main saja? Apa yang kita lakukan hanya sebatas gimmick, sebatas artifisial, atau hanya sebatas menunaikan kewajiban? Dalam hal ini Imam An-Nawawi memberikan penekanan terkait poin bertafakkur terhadap kelalaian diri kita ini. Di antaranya beliau mengutip salah satu kitab Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Apa yang mesti kita tafakkurkan terhadap diri ini? Disebutkan dalam kitab Al-Hikam, min alamati mautil qalbi, di antara tanda-tanda tidak berfungsinya nurani kita, matinya hati kita ini, di antaranya adalah, di antara yang termasuk tanda hati kita sudah tidak berfungsi adalah hilangnya kesedihan. Hilangnya kesedihan apa? Ala ma fataka minal muwafaqat. Kita tidak sedih, merasa biasa saja ketika kita meninggalkan sesuatu yang baik-baik. Kita luput kebaikan, kita ketinggalan sholat, ketinggalan baca Al-Quran, ketinggalan berinfak, ketinggalan berdakwah, ketinggalan melakukan perbuatan di suatu waktu, tapi enggak ada sedikit pun rasa sedih. Maka itu diantaranya adalah orang-orang yang mati hatinya. Kemudian disebutkan di yang selanjutnya, watarkun nadmi ala ma fa'alta,
fi wujudil zalat, yaitu matinya hati seseorang itu ketika tidak ada penyesalan. Ya, tarkun nadmi itu tidak ada penyesalan terhadap perbuatan-perbuatan salah yang sudah kita lakukan. Jadi kalau ada di antara kita melakukan ketinggalan kebaikan biasa-biasa saja atau melakukan kekhilafan tidak ada penyesalan sedikit pun, disitulah tanda orang tersebut sudah mati hatinya. Sehingga kita harus berhati-hati, harus bertafakur terhadap semua hal yang sudah kita lakukan selama ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan, kalau tadi kan istilahnya mindset, set pikiran, bagaimana cara kita berpikir terhadap ayat Allah, terhadap nikmat Allah, terhadap janji Allah, terhadap ancaman Allah, dan terhadap kelalaian diri kita. Maka Rasulullah SAW memberikan tips, di antara skill setnya, di antara kompetensinya adalah, salah satunya dalam hadis Imam At-Tirmidzi dikatakan, siapa orang yang sukses, siapa orang yang rugi, siapa orang yang kuat, siapa orang yang lemah. Di situ disebutkan al-kaisu mandana nafsah. Jadi orang yang hebat itu, ya, orang yang berpikir itu, orang yang sukses itu adalah mandana nafsah, yang dia senantiasa menintrospeksi dirinya. Itulah disebutkan orang yang pintar. Wa alima lima ba'dal maut, dan kalau berbuat maka orientasinya adalah akhirat, masa depan. Makan, buat seorang yang pintar, kata Nabi, halal dan thayyib. Oke, saya makan hari ini sehat, tapi makanan ini halal atau tidak? Oh iya, saya ambil halal. Teknisnya saya berlebihan atau tidak? Oh iya, saya tidak boleh berlebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Setelah tidak berlebihan, apakah makanan ini harus saya habiskan? Oh tidak, harus saya sisakan. Harus saya siapkan bagian untuk orang lain, untuk orang yang lebih memerlukan. Maka buat orang tersebut disebut al-kaisu. Itulah orang yang punya skill set dan mindset yang sukses. Karena dia makan bukan asal kenyang dan asal hidup masa kini, tapi dia makan untuk masa depan. Apa masa depannya? Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tetapi dalam hadis itu tidak berhenti di situ, dikatakan al-ajizu, sedangkan orang yang lemah sebaliknya. Siapa orang yang lemah? Kalau tadi kan orang yang hebat, orang yang cerdas. Kalau orang yang lemah, dalam hal ini bukan lemah fisik, dalam hal ini bukan kuat fisik, disebutkan orang yang lemah di situ adalah man atba'a nafsa hawa, orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Jadi orang yang terombang-ambing oleh hawa nafsunya, itulah orang yang lemah. Wa tamanna ilallah, dan cuma berangan-angan kepada Allah. Ibadah hanya berangan-angan, beramal hanya berangan-angan. Bahkan sifat angan-angan ini, hadirin sidang Jumat yang diridhai Allah, berlaku buat, apalagi buat orang kafir. Mereka itu sampai mengangan-angankan sesuatu yang mustahil. Jadi dalam ilmu balaghah, berangan-angan ini dalam kajian Al-Quran ada dalam 3 bentuk. Ada dalam bentuk hal, ada dalam bentuk wa'alla, dan ada dalam bentuk laita. Orang kafir itu mereka sampai berangan-angan, seandainya saya bisa sekaya raya Qarun, seandainya nanti saya bisa keluar dari akhirat, dari alam kubur. Di ayat Al-Quran seperti itu. Seandainya saya bisa lepas dari azab siksa neraka. Di dunia berangan-angan, di akhirat pun berangan-angan. Padahal dalam rumusnya itu sudah pasti akan terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, seorang yang mukmin, harus mengambil posisi yang pertama, al-kais,
Yaitu di antara itu adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri kita, kemudian setelah itu kita juga senantiasa punya visi misi jangka panjang. Minum, semua orang bisa minum. Hadirin sidang Jumat, mau minum air putih silakan, mau minum jus silakan, mau minum apapun silakan. Tapi ada nggak minuman yang masa depannya terancam? Ada. Misalkan apa? Khamar. Dalam Al-Quran, khamar itu dosa besar, khamar itu najis, khamar itu larangan. Maka pilihan seorang muslim, seorang mukmin, jadilah al-kais. Karena orientasi saya adalah akhirat, saya tinggalkan minuman khamar dan saya akan minum minuman yang halal. Karena saya ingin bahagia bukan hanya di dunia. Itulah pilihan-pilihan yang nyata yang bisa kita lakukan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, yang mengharapkan Allah. Jadi kesimpulannya, orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya dialah orang yang sudah dikuasai oleh syaitan. Di surat Al-Mujadilah ayat 19 dikatakan, istahwada 'alaimus syaitan fa'ansahum anfusahum ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Jadi kalau orang sudah dikuasai oleh cara pandang syaitan, maka ia termasuk golongan syaitan. Itulah orang-orang yang akan merugi. Oleh karena itu, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang terhindar lalai terhadap diri kita, terhindar lalai untuk mengingat Allah. Bagaimanapun kita senantiasa berusaha untuk minimal introspeksi, muhasabah, bertaubat atas pilihan-pilihan yang khilaf, yang salah, yang selama ini kita lakukan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu wa radita. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.